Hai guys, ketemu lagi di channel Endeveloper. Setelah kejadian di episode 82, benarkah Onoki menjadi jahat? Kali ini kita akan bahas preview Boruto episode 83 dan kemungkinan bahwa Onoki sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Seperti yang kita ketahui, Boruto episode 82 berakhir dengan mengejutkan. Lord Ku yang awalnya dianggap akan membahayakan Onoki, ternyata tunduk pada Onoki. Lalu bagaimana dengan episode 83? Kalau kita lihat sinopsisnya, dijelaskan sebagai berikut. Setelah Boruto dan teman-temannya sampai ke tempat Onoki, karena satu alasan Onoki menolak membantu mereka. Tidak hanya itu, Boruto dan yang lain juga diserang oleh Lord Ku dan Akuta. Boruto dan teman-temannya terpencar, jadi mereka memutuskan lanjut ke area pertemuan sendiri-sendiri. Mitsuki, yang berada di tempat persembunyian Kokuyo, disambut sebagai sahabat oleh Sekiei. Lalu bagaimana bahasannya? Kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.endevelovers.com. Ada berbagai informasi seru tentang dunia manga dan anime di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Preview Boruto episode 83 memperlihatkan jika Onoki memang dalang di balik peristiwa itu. Dia ingin menciptakan perdamaian. Dia juga menganggap Mitsuki sebagai bagian penting dari rencananya. Kalau memang Onoki dalangnya, maka tiba-tiba situasi di balik terbongkarnya info soal Mitsuki terasa masuk akal. Geng Kokuyo tidak bekerja sendiri untuk membongkar info soal Mitsuki. Onoki sendiri baru saja berinteraksi dengan Mitsuki sebelum Mitsuki menerima surat misterius di rumahnya. Namun kami juga tidak mengesampingkan kemungkinan Onoki berada di bawah pengaruh Genjutsu. Karena dia sudah lebih tua dan Lord Ku ini mampu mengungguli Korotsuchi, bisa jadi Onoki berada dalam Genjutsu Lord Ku. Tidak tertutup kemungkinan Lord Ku atau Kirara yang merupakan ahli Genjutsu di Geng Kokuyo memberi Genjutsu ke Onoki agar terlihat kalau Lord Ku didukung oleh ayahnya, atau orang yang ia katakan sebagai ayahnya. Tapi di episode 83 ini, Boruto berpotensi didukung oleh seorang tokoh level Jonin. Sosok itu adalah Konohamaru. Karena identitasnya tidak boleh diketahui, dia harus menyembunyikan wajahnya. Di sisi lain, preview episode 83 juga menunjukkan kalau Mitsuki telah sampai ke tempat persembunyian Lord Ku. Yang disebutkan di sinopsis hanya Sekiei, yang menyambut Mitsuki di sana sebagai sahabat. Apakah akan ada kejutan di markas Lord Ku? Yang jelas, bos tempat ini sedang berada di Iwagakure. Sekarang kita akan dalami kemungkinan Onoki terkena Genjutsu. Saat pertama sinopsis Boruto rilis, kami berasumsi kalau Onoki akan membantu Boruto. Nyatanya, dia justru terungkap sebagai dalang penculikan Mitsuki di episode 82. Namun kami merasa ada hal yang janggal. Kami merasa Onoki kena Genjutsu. Situasi di akhir episode 82 sengaja diatur oleh Lord Ku untuk dilihat para genin Konoha. Mau bagaimana juga, keberadaan Boruto di Iwagakure sudah ketahuan sejak cocok keroncongan di tengah kerumunan. Kami berspekulasi jika Onoki sudah lama jadi korban Genjutsu. Ini kemungkinan besar terjadi antara di pertemuan 5 Kage, di mana saat itu Onoki lama menghilang, atau bahkan sebelum Onoki sampai ke Konoha. Kemudian, Onoki pun bisa membantu anak buah Lord Ku untuk menemukan posisi Mitsuki, mempermudah para shinobi buatan itu untuk membujuk Mitsuki ikut bersama mereka. Tapi pertanyaan timbul kembali, apakah memang semudah itu menempatkan Onoki dalam Genjutsu? Onoki, di peran dunia shinobi keempat, dapat dengan mudah mengatasi ancaman seperti itu. Namun patut diingat, kalau Lord Ku kemungkinan besar adalah anak Onoki, atau sosok yang sengaja dibuat dengan penampilan mirip anak Onoki. Melihat orang itu bisa membuat Onoki terkejut. Sudah begitu, Onoki sendiri sudah tua dan sakit-sakitan. Sementara itu, anak buah Lord Ku sudah terbukti berada di atas level Jonin standar. Ini juga bukan pertama kalinya Geng Kokuyo menempatkan seorang tokoh baik dalam Genjutsu. Karena kalau kita lihat, Yurito yang merupakan murid Shikamaru terkena Genjutsu dan kemudian diledakkan oleh Sekiei. Untung dia masih hidup. Anak buah Lord Ku sebelum ini sudah membuat masalah dengan Konoha. Entah berapa banyak Jonin yang telah dijatuhkan oleh Kokuyo dan kawan-kawan. Mungkin ada Jonin Konoha yang tewas. Kemungkinan Lord Ku sengaja mengatur pertemuan Boruto dan Onoki
agar Boruto bisa melapor ke Konoha kalau Onoki dalam penculikan Mitsuki. Dengan begitu, bisa terjadi perang antara Konoha melawan Iwagakure. Lord Ku sendiri nampaknya sudah mempersiapkan situasi itu. Ia sudah mempersiapkan pasukan Akuta yang terbukti tangguh. Tentu saja, setangguh-tangguhnya pasukan Akuta, kalau mereka harus melawan Konoha yang diperkuat para veteran perang dunia shinobi, Iwagakure pasti akan hancur. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.